Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bab 13, yaitu pengaruh dan timbal balik penjas dan olahraga terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pemateri yang pertama adalah Lala. Untuk Lala dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penjas dan olahraga terhadap pertumbuhan fisik. Jadi yang pertama itu ada terhadap tinggi badan. Jadi aktivitas olahraga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Contohnya itu seperti seorang remaja yang berusia 14 sampai dengan 18 tahun yang sering mengikuti aktivitas fisik yang berat. Mereka akan lebih berkembang secara pesat, seperti tinggi badan, terus tulang-tulang yang kekar, dan ukuran lengan dan ukuran lingkaran tulang yang kekar. Jika dibandingkan dengan seorang remaja yang tidak pernah melakukan aktivitas olahraga saat usia anak-anak, jadi cenderung lebih ke pertumbuhannya itu lambat gitu. Yang kedua itu ada terhadap lebar dan kepadatan tulang. Jadi di sini terdapat perbedaan pada pertumbuhan tulang sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan. Contohnya itu seperti para pemain tenis. Mereka yang melakukan aktivitas gerak yang cukup, maka lebar tulang pergelangannya pun lebih lebar dan kepadatan tulangnya pun lebih padat dibandingkan dengan seseorang yang jarang melakukan aktivitas gerak tersebut. Jadi perbedaannya itu cukup jauh gitu terhadap mereka yang sering melakukan aktivitas gerak. 3 itu terhadap obesitas dan proporsi tubuh. Jadi menurut saya obesitas yang terjadi pada anak-anak itu karena kenaikan jumlah makanan yang terlalu berlebihan dan porsi olahraga yang kurang. Jadi mereka hanya melakukan aktivitas di tempat tidur saja karena kemajuannya teknologi yang membuat mereka semakin malas untuk berolahraga. Jadi dengan bertambahnya makanan yang mereka makan, dengan kurangnya aktivitas yang mereka keluarkan itu akan mengakibatkan obesitas pada anak. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lala yang telah menjelaskan. Yang selanjutnya adalah pemateri yang kedua, yaitu Alma. Untuk Alma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang B, pengaruh pendidikan jasmani dan olahraga terhadap perkembangan kemampuan fisik. Yang pertama itu adalah terhadap kebugaran jasmani. Jadi hasil nyata dari kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga di sini yaitu adalah meningkatnya kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani. Dan juga kurangnya keterlibatan secara aktif dalam pendidikan jasmani dan olahraga dapat menurunkan derajat kesegaran atau kebugaran dalam tubuh kita sendiri. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi biologis tampak nyata dalam kejadian seperti ini, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah cepat mudah lelah jikalau kita sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sedang, seperti berjalan dari rumah sampai ke depan, jalan-jalan, itu dapat menyebabkan cepatnya tubuh kita lelah karena jarangnya kita berolahraga atau tidaknya kita terlibat dalam kegiatan pendidikan jasmani atau olahraga. Dan yang kedua itu adalah sistem otot dalam keadaan pada saat melakukan kekuatan. Jadi jikalau sistem ototnya tidak kuat, maka dapat menyebabkan tubuh kita itu menjadi sangat lelah, atau mungkin bisa disebut kalau kita dalam keadaan lemah. Yang ketiga itu adalah
penampilan tampak loyo, jadi seperti tidak bertenaga, jadi seperti itu. Yang kedua itu ya adalah garis besar maslahat atau pengaruh melakukan pendidikan jasmani dan olahraga secara teratur. Yang pertama itu adalah terhadap kesehatan umum dan otot-otot pada jantung. Terdapat bukti bahwa cukup otot jantung bertambah besar karena jantung terlatih untuk bekerja. Jadi jikalau kita melakukan kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga secara teratur, otot jantung itu terlatih. Jadi nanti kalau misalkan kita melakukan olahraga yang sedang itu tidak kaget jantung kita gitu. Dan juga organ-organ yang berkembang itu berfungsi. Nah, yang kedua itu adalah terhadap frekuensi denyut nadi. Jadi olahraga atau latihan fisik yang dilakukan secara teratur dapat menyebabkan frekuensi denyut nadi itu lebih rendah. Jadi denyut nadi olahraga lebih rendah antara 6 sampai 30 derajat dibandingkan dengan orang yang hidupnya lebih banyak duduk atau tidur atau kurangnya bergerak dalam dirinya sendiri. Yang ketiga itu adalah terhadap pernapasan. Beberapa bukti tentang pengaruh olahraga terhadap pernapasan itu sangat meyakinkan. Nah, secara garis besar saya dapat rincikan adalah yang pertama itu rongga nada menjadi lebih luas terutama pada saat melakukan yaitu pada saat usia anak dan usia remaja. Nah, yang kedua itu adalah frekuensi pernapasan lebih lambat. Pada umumnya orang terlatih bernapas sebanyak 6 sampai 8 kali per menit. Yaitu orang kurang bergerak bernapas sebanyak 18 sampai 30 kali per menit. Jadi ada perbedaan pada saat kita jarang melakukan pendidikan jasmani dan olahraga dan juga untuk orang yang tidak pernah melakukan pendidikan jasmani atau olahraga atau kurangnya bergerak. Nah, yang ketiga itu kedalaman rongga nada bertambah. Yang keempat itu adalah pernapasan diafragma lebih dalam pada orang yang terlatih dibandingkan pada orang yang tidak terlatih dalam pendidikan jasmani atau olahraga, yaitu dalam artian yang sering melakukan pendidikan jasmani dan olahraga yaitu secara teratur, dan juga yang tidak pernah atau jarang melakukan pendidikan jasmani dan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh terhadap otot. Jadi secara garis besar pengaruh nyata olahraga terhadap otot adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dapat saya simpulkan adalah sarkolema atau pembungkus serabut otot menjadi lebih besar dan kuat. Jadi sarkolema itu adalah bagian otot yang meliput setiap serabut otot dengan jaringan penjahit atau dengan jaringan pengikat, Yang kedua itu adalah sejumlah jaringan pengikat bertambah pada setiap otot. Jadi setiap otot mempunyai jaringan. Nah, kalau misalkan kita melakukan pendidikan jasmani dan olahraga secara teratur, jaringan otot itu bertambah. Nah, yang ketiga itu adalah penampang otot menjadi lebih besar, dan yang keempat itu adalah otot menjadi lebih kuat. Yang kelima adalah otot memiliki daya tahan, mampu bekerja dalam jangka lama. Karena apa? Karena sudah terlatih ketika kita sering melakukan kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alma yang telah menjelaskan. Yang selanjutnya adalah pemateri yang ketiga, yaitu repal. Untuk repal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengaruh penjas dan olahraga terhadap perkembangan sosial. Di sini terdapat beberapa pengaruh penjas dan olahraga terhadap perkembangan sosial. Yang pertama yaitu dapat berpengaruh pada prestasi. Contohnya seperti halnya kita dapat menjuarai suatu perlombaan yang bersifat olahraga. Yang kedua, dapat menghasilkan kesegaran jasmani. Nah,
Tentunya ketika kita berolahraga, kesegaran atau kebugaran jasmani kita pun akan bertambah. Yang ketiga, dapat mengembangkan watak yang baik. Contohnya seperti kita berada dalam suatu pertandingan sepak bola. Nah, di situ kita dapat memberikan contoh atau watak yang baik seperti menunjukkan jiwa sportivitas kita. Yang keempat, dapat membangkitkan kendali diri dan kontrol sosial. Yang kelima, mempersiapkan olahragawan memasuki kehidupan. Yang keenam, mengembangkan ketabahan. Yang ketujuh, dapat mengembangkan patriotisme. Dan yang terakhir, olahraga juga sebagai lembaga sosial dapat digunakan sebagai wahana untuk membina karakter seseorang. Terima kasih untuk Repal yang telah menjelaskan. Untuk yang selanjutnya adalah pemateri yang terakhir, yaitu Faisal. Untuk Faisal dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya telah memberikan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu materi pengaruh penjas dan olahraga terhadap perkembangan sosial. Secara umum, penelitian mengenai pengaruh pendidikan jasmani dan olahraga terhadap pertumbuhan dan perkembangan ini yang saya bahas di usia remaja. Adapun contoh positifnya yaitu kondisi ekonomi sehat, perbaikan status kesehatan, serta olahraga teratur. Di sini, olahraga juga sebagai lembaga sosial. Kenapa? Karena dapat digunakan sebagai membina kelompok, organisasi, masyarakat, dan lain-lain. Kenapa berkelompok? Kan sebagian besar kegiatan penjas dan olahraga ini berpartisipasi untuk tujuan bersama, berinteraksi, dan berjuang bersama-sama, dan mempertahankan pola hubungan peranan dalam kelompok. Kemudian saya akan membahas manfaat atau pengaruhnya olahraga dalam perjuangan sosial menurut Edward tahun 1973. Yang pertama, mengembangkan watak yang baik. Dalam mengembangkan watak di sini, kita dilatih sebagai pemimpin. Kenapa dilatih sebagai pemimpin? Karena di penjas difokuskan, memecahkan, mencapai tujuan dengan fokus itu dimulai dari watak seseorang tersebut. Apalagi kan pendidikan jasmani olahraga itu langsung terjun ke masyarakat. Bisa juga kita dijadikan sebagai ketua, makanya wataknya itu harus berlaku dengan baik dulu. Yang kedua, membangkitkan altruisme. Altruisme ini merupakan hal positif. Kenapa? Karena memperhatikan kesejahteraan orang daripada kesejahteraan sendiri. Misalkan kita itu bergotong royong, kalau dikaitkan dengan olahraga, di olahraga panjat tebing misalkan, jika ada yang membutuhkan kita bantu. Yang ketiga, membangkitkan kendali diri dan kontrol sosial. Yang keempat, mengembangkan ketabahan. Kita masa remaja pasti diuji dalam perkembangan sosialnya. Dengan adanya pengaruh penjas dan olahraga, dapat kita meminimalisirkan keadaan atau ujian tersebut. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ya, pengaruh pendidikan jasmani dan olahraga terhadap pendidikan sosial dan lingkungan itu, misalkan kita membuat sanggar senam atau mengadakan senam Jumat, PUBG. 7. Menghasilkan kesegaran jasmani. Iya, orang yang senang olahraga pasti senang bugar dan sehat. Apalagi kita menjalankan di bidang sosialnya. Yang ke-8, membantu prestasi pendidikan. Dalam olahraga kita juga bisa menggunakan jalur prestasi untuk meningkatkan
kemampuan kita untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi. Yang kesembilan, mengembangkan keagamaan. Dan yang terakhir, mengembangkan patriotisme. Kita sebagai mahasiswa Penjas harus berani, Pak, harus berani dalam menghadapi situasi. Kemungkinan besar perkembangan sosial pasti terus update. Kita harus tunjukkan jiwa patriot, olahraga dalam mengabdi berkarya untuk nusa dan bangsa. Terdapat pada lirik Mas Patriot Olahraga. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Faisal yang telah menjelaskan. Cukup sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.